Ada beberapa penelitian yang merujuk bahwa kesenian ini sekitar 1700-an. Jadi ada beberapa versi yang menyatakan seperti itu, 1700-an, tentang kesenian Mendu ini awal munculnya di Kalimantan Barat, khususnya di desa Malekian Semudul. Mendu Malekian ini asalnya kan ada nama Ali Kapot, waktu itu merantau di Malaysia, kan? Merantau di Malaysia, Ali Kapot itu dia melihatlah syair-syair ini kan, syair Cina, kan Cina itu kan ada macam wayang gitu, syair digabung dengan wayang Mendu itu jadilah Mendu. Dibawa di Kalimantan ni masuk ke Mempawah di keraton Mempawah. Bercerita dia tu dengan ini tadi dengan apa, Keraton Mempawah, Raja Mempawah ni. Jadi ceritalah dia, adalah Adam, ada raja, ada perawan, ada menteri, ada permaisuri, lengkaplah. Disuruh dah dibentuk waktu itu, dibentuk kerajaan itu macam Mendu juga kerajaan gitu. Itu dibuatlah, dipanggil tu, pokok di istana dipanggil lah warga-warga situ yang mana bisa melakonkan. Itu tadi bapak itu dari itu Ali Kapot tu yang boleh tahu tu, bentuklah itu, buatlah pakai. Dulu kan belum ada hiburan lain, seni lain belum ada kan. Jadi kalau orang dulu kan dia kerja kan di sawah, di kebun-kebun lah kan. Itu kok itu yang ada bunyi gong itu jam 3 udah dibunyikan tuh, jam 3 baru Mendu akan main malam itu. Nanti udah ini awal balik dari petani ini, balik awal-awal dah, jam 4 jam 5 dah siap malam dah turun nonton. Tak ada hiburan lain, nonton itu dah, turun nonton. Mainnya 1 minggu. Tak ada hiburan lain, Mendu lah, hibur ya itu. Yang terus pemainin pun dulu istilah tak ada perempuan, laki-laki jadi perempuan. Laki-laki jadi perempuan, cantik, laki-laki jadi perempuan. Untuk yang cerita ini kan bukan dibuat-buat, memang sejarah di awal. Dan tidak bisa kita tebuk-tebuk itu lain dia, tidak bisa. Kalau kita ni kan tidak pakai manual, habis-habis. Itu. Tapi kalau sudah sendiwara tu, dia bahasa sekarang bisa kita bentuk. Tapi kok Mendu nang susah, pasal ada nak sejarah di awal. Sejarah di awal tidak bisa. Kalau sendiwara tu bisa. Keadaan sekarang bisa kita ubah-ubah. Kok Mendu tu tidak bisa. Itulah kami main waktu itu kan, terakhir itu kan di depan Korem tahun 2002. Setelah itu kami start, tapi main di kampung-kampung masih ada dikit-dikit. Tapi oleh karena generasi tidak bisa meneruskan, sampai sekarang itu kami tidak bisa main. Biarpun kita dibantu pun juga tidak bisa main. Bukan soal bantuan, tapi soal pemainnya tidak ada lagi. Mustah. Satu orang pun tidak ada lagi mainin, tidak ada lagi. Main menggendangnya, main silat-silatnya pun tidak ada lagi. Tenaga tidak ada lagi. Jadi situ ada, bukan soal dari bantuan pakai itu tidak ada. Soal itu kan bisa ajak kita cari nanti kemana, kita ngajukan kemana kan bisa. Tapi kok tenaga-tenaga main itu tak ada lagi lah. Itu yang buat musnah Mendu itu, Mendu musnah. Harap ngampun.
itu sebuah nama kesenian yang awal munculnya yang sifatnya dadakan. Dalam artian bahwa kesenian ini dulu belum bernama mendu, hanya sebuah kesenian. Dan kebetulan pementasan pertama sekali itu berjudul tentang Dewa Mendu. Nah, maka oleh sebab itu orang-orang menyebutnya kesenian mendu. Dia berkembang ini, mendu ini ada di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Bahwa mendu ini mempunyai asal-usul yang sama, tapi secara perkembangannya ada perbedaan. Mendu di Kalimantan Barat, suasana ataupun perkembangannya sudah terpengaruh oleh kebudayaan Islam. Nah, sedangkan di Kepulauan Riau ini masih bisa dikatakan masih mempercayai dengan kepercayaannya. Ada beberapa ciri khas mendu. Yang pertama tetabuhan. Ada tetabuhan, artinya lagu marsnya lah ya. Ada tetabuhan mendu. Tetabuhan mendu disebut tetabuhan mendu begini. Tetabuhan mendu itu bisa digunakan pada pertunjukan, bisa juga di sebelum pertunjukan. Kalau sebelum pertunjukan biasanya mulai pagi hari sampai menjelang pertunjukan itu tetabuhan dibunyikan di mana mereka akan adakan pertunjukan supaya masyarakat itu tahu di zaman dulu ya, supaya masyarakat itu tahu bahwa ini akan ada pertunjukan kesenian mendu. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau untuk di pertunjukan, tetabuhan mendu itu sebagai pengantar, musik pengantar untuk keluarnya pemain. Itu ciri khasnya yang satu. Kemudian ciri khas lainnya itu adalah ada adab-adabnya, misalnya cara menyembah. Kemudian itu juga itu harus dijaga, arti jangan sampai itu lepas daripada yang aslinya, yang sebenarnya. Ampun beribu ampun Tri Baginda. Ampun tuanku beribu ampun. Adapun tuanku menitahkan kepada hamba, dapatlah hamba sampaikan. Ampun tuanku. Menurut pemahaman hamba, saat ini negeri tuanku dalam keadaan tidak tenang. Karena banyaknya perompak-perompak yang hilir mudik di daerah perbatasan. Ampun tuanku. Itu dialog yang spontanitas saja tuh. Besok kalau saya tampil beda lagi. Tapi tidak keluar daripada kita dialog yang seperti itu juga. Mungkin polesan lah. Panglima Boga. Kianat dia nih. Hamba. Dia penyebab semua bencana itu. Ampunkan hamba Sri Baginda. Cara hadap mengatakan ampun itu tangan tidak boleh menunjukkan kepal terhadap raja. Maka tangan itu ditutup. Jika raja saya berada di depan, maka saya coba akan begini. Nah, ini adalah caranya. Tapi posisinya harus dengan di bawah. Dengan jongkok, lalu biasanya kaki satu agak maju. Nah, itu untuk menunjukkan. Nah, ini adalah cara sikap hadap yang sebetulnya menunjukkan bagaimana cara kita menghormati pimpinan kita gitu kan. Silakan duduk para menteri beta, para pejabat istana, dan para penghuni istana semua yang ada di kesempatan malam hari ini. Kesenian mendu itu identik dengan cerita kerajaan. Jadi otomatis pemerannya juga adalah tokoh-tokoh di dalam istana. Antara lain misalnya raja, ada permaisuri, ada datuk perdana menteri,
Datuk Bendahara, Datuk Penasehat, kemudian ada juga Permaisuri, ada Hulu Balang ya, ada Hulu Balang, kemudian ada juga Putri ya, Putri, Dayang Pengasuh, kemudian Putra Mahkota, ada juga ada Jin, ya Jin, ada juga Datuk Petala Guru, dan semakin banyak pemeran itu, ya semakin panjang alur ceritanya. Malam yang penuh dengan kegembiraan karena pengkhianat istana berhasil kita tumpas. Ini juga merupakan pelajaran yang berarti untuk batinnya sendiri. Memang sulit sih menjadi pemain teater Mendu ini, sangat sulit. Banyak pemain-pemain, tetapi mereka tidak mengerti sama sekali sebetulnya kode-kode kita yang kita mainkan. Itu orang tertentu saja. Mereka hanya tahu sebagai pemain, tapi dia tidak kode. Kode yang paling utama itu adalah di musik. Musik pegang peranan. Ketika kita melihat penonton lagi asik, oh ya udah musik kita biarkan aja jalan. Tapi kalau misalnya penonton sudah mulai konsentrasinya buyar, barangkali cerita yang kita tampilkan tadi monoton, kita beri kode ketabuhan itu untuk memberikan ganti peran gitu, ganti adegan. Itu salah satu. Jadi caranya seperti itu. Jadi ada di musik. Karena itu pemain musik itu biasanya adalah dia terlibat dalam cerita. Jadi double casting gitu. Dia juga pemain, dia juga pemain musik. Jadi secara otomatis dia bisa menguasai. Memang sangat susah. Diceritakan dengan orang-orang terdahulu bahwa mereka mengatakan bahwa kesenian Mendu ini di zaman penjajahan Jepang tidak boleh pentas. Nah, sehingga kesenian ini sempat mati lama sekali. Tidak hanya Mendu, segala aktivitas waktu itu memang dilarang. Sehingga termasuklah pertunjukan Mendu ini sendiri. Karena kan sifatnya mengumpulkan massa, sehingga dianggapnya ada sebuah konsolidasi mungkin. Betul-betul mati kesenian itu sendiri pada tahun penjajahan Jepang. Karena kesenian Mendu pada tahun sebelum-sebelumnya itu memang sempat, ya katakanlah istilahnya bahasanya mati suri gitu. Nah, pada akhirnya pada di era tahun 80-an ada penggalian kesenian ini yang dilakukan oleh tokoh almarhum Haji Satarudin Ramli terhadap kesenian Mendu itu sendiri. Nah, tapi ada lagi juga kadang-kadang sejarah tuh menggali lagi. Sejarah ini kan pemerintah itu kan tak mau hilang sejarah. Kadang-kadang digali lagi, mana Mendu, timbul lagi Mendu ini. Timbul lagi, datang Satarudin Ramli ke sini tuh. Dia ngerti sejarah lagi, datang sini lagi tuh rumah abang kemarin depan tuh. Hidup lagi Mendu nih. Oleh teman-teman kami, ya, terutama Pak Haji Satarudin Ramli almarhum, dengan Bung Victor Hermanto, kemudian almarhum juga Matse Yakob, mulailah kita bangkitkan kembali Mendu. Nah, tepatnya Mendu itu mulai kita
tampilkan di atas pentas tahun 1979. Akhir tahun itu. Penggemarnya banyak, jadi dari kalangan bawah sampai atas banyak. Kalau di kalangan bawah mereka lebih senang banyolannya. Lihat cerita-ceritanya itu ya cerita ada unsur humornya yang lebih menonjol ketimbang cerita. Nah, itu yang kalau kita lihat untuk di atas pentas, ya kata pentas terbuka lah. Tetapi kalau untuk di gedung khusus juga, kita juga harus menyesuaikan kondisi penonton. Ini penonton yang mana yang mereka suka gitu. Makanya biasanya kita pancing. Penonton lebih senang cerita yang lengkap atau ada banyolannya. Nah, itu dia. Tetapi dalam konteks alur cerita itu tidak boleh keluar gitu. Sehingga mereka di situ diperlukan kemampuan pemain itu untuk berimprovisasi. Kita masih tetap berpegang kepada kultur munduh yang sebenarnya. Jadi kita tidak akan hilangkan itu. Yang kita poles itu barangkali dari sisi kostum satu kita sesuaikan. Kemudian dari kalau alur cerita sih ya itu relatif lah. Pada intinya yang namanya teater tradisional itu tidak bisa terlepas dari unsur nyanyian, tarian, lalu ada acting, ditambah lagi pasti ada banyolannya. Nah ini 4 hal ini adalah inti dari teater tradisional Mendu yang ada di Kalimantan Barat. Bahwa Mendu sendiri sebetulnya punya pakem, punya aturan di dalam kesenian itu sendiri. Dibuka dengan beladon, ditutup dengan beremas. Bahwa beladon itu adalah dibuka, bahwa dia bercerita bahwa kesenian ini akan tampil, lakon ini akan dimainkan. Lakon ini akan menceritakan sesuatu, cobalah dipetik hikmahnya. Nah, di akhir ditutup dengan beremas. Beremas pun seperti itu. Itu sebetulnya pantun, sudah beremas pula, remas seorang sekupang kelana dalam berkelana. Dia mengatakan kami main mohon berhenti, jika semoga di lain hari kita bisa berjumpa lagi. Jadi ada petua yang disampaikan juga, ada pesan yang ingin disampaikan dari syair itu sendiri. Sekaranglah saatnya kita mengambil alih tahta kerajaan. Saat Sri Baginda tidak berada di istana. Hamba senantiasa menantikan perintah Ratu Permaisuri. Keindahan pada teater tradisional ini pada petua-petuanya. Dia tidak mengatakan langsung, misalnya dia mengatakan rasakanlah pukulan bete bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Nah, seperti itu. Jadi ada sastra Melayu yang kental sekali dari peribahasa-peribahasanya. Mana mungkin hamba bisa melakukan itu? Tentu saja setelah para penari menghibur dan bulu balang istana. Mendu ini kan dipimpin oleh seorang manijar. Manijar itu bisa dikatakan seorang sutradara. Dia juga penulis lakonnya. Dahulu kalanya tidak ada naskah yang ditulis. Yang ada itu hanya alur cerita. Bahwa ceritanya bercerita tentang ini, begini alurnya, begini alurnya. Babak ini bercerita begini, begini. Nah, kamu jadi A, kamu jadi B, kamu jadi C. Kamu masuk di babak 1, kamu akan
nanti muncul di babak 2. Seterusnya seperti itu. Setelah adanya revitalisasi itu tadi, maka Mendu ini sudah beranjak mulai ada naskah yang ditulis oleh Haji Sataruddin Ramli. Nah, di situ lebih dipatenkan, ada unsur-unsur apanya saja. Sudah ada kesan modernnya juga ada, tapi tidak meninggalkan tradisinya. Bahwa orang banyak mengenal teater modern ketimbang teater tradisional. Nah, teater tradisional yang masih bertahan sampai saat ini kan hanya kesenian Mendu. Nah, kesenian Mendu ini kan kalau sekarang ini kan mungkin ya, kalau sekarang kami sudah targetkan setiap 1 tahun sekali kita minimal kita tampil. Nah, kalau sekali saja dalam 1 tahun kan mungkin tidak terlalu banyak orang yang mengetahui, banyak mengenalnya. Orang-orang tertentu saja kali yang udah tahu. Ketika Mendu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda bersama Kepulauan Riau, ketika tidak dilestarikan, Kemdikbudristek dapat mencabut penetapan warisan budaya tak benda Kalimantan Barat. Jadi pemerintah daerah bersama seniman punya tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan ataupun lestarikan kesenian Mendu itu sendiri. Sejarah tak usah hilang kau dapat. Kau sampai kapan sejarah tak bisa. Maka harus ada generasi terus. Macam saya ni, kau anak saya bisa ambil terus gitu. Cucu saya terus dia sampai kapan pun sejarah tetap ada. Tapi kau dah potong sini berarti sejarah tu tak ada, soalnya tak ada apa-apa lagi. Habis jadi ceritanya. Jadi dengan tahun sekian ya habis. Itu dia. Itu tadi tu yang buat masalah. Sejarah tu. Sayang sejarah. Sejarah tu kapan-kapan mau sampai ke mana, sampai bumi tu habis, sejarah tu harus ada. Tidak boleh tidak, harus ada.